Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Perkenalkan, saya Imade Adi Ismaya, guru matematika di SMK Negeri 1 Manggis, Karangasem, Bali. Sebelum pembelajaran dimulai, saya melakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui gaya belajar dan kesiapan belajar siswa, sehingga saya bisa menghubungkan antara kesiapan belajar siswa dengan topik yang akan dipelajari. Asesmen awal dilakukan berupa tes tentang trigonometri untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan belajar siswa. Sementara untuk mengetahui gaya belajar, saya menggunakan kuesioner. Setelah gaya belajar dan kesiapan belajar siswa diketahui, maka saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berupa diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten dilakukan dengan memberikan bahan ajar berupa buku dan laman yang dilengkapi dengan ilustrasi gambar untuk siswa dengan gaya belajar visual. Siswa dengan gaya belajar auditori diberikan bahan ajar berupa podcast matematika tentang trigonometri. Kemudian media pembelajaran berupa video untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual auditori. Sementara siswa dengan gaya belajar kinestetik diberikan game dalam materi trigonometri berupa game pesawat menabrak awan yang berisi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jika siswa bisa menjawab, maka pesawat akan melaju lebih kencang. Sebaliknya, jika siswa 3 kali salah menjawab, maka pesawat akan hancur. Ada pula game labirin, yaitu mengarahkan tokoh pada labirin untuk menemukan jawaban yang benar, sekaligus menghindari monster. Jika siswa 3 kali salah menjawab atau ditangkap monster, maka game akan terhenti. Semua bahan ajar yang dibutuhkan saya organisasikan dalam sebuah laman dengan menggunakan akun belajar.id. Di sana ada tujuan pembelajaran, tes awal, bahan bacaan, podcast, video, game, maupun umpan balik. Pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajar tidak dilakukan secara statis, namun dinamis sesuai dengan minat siswa, dengan catatan diberikan batasan waktu. Misalnya, siswa yang memiliki gaya belajar visual setelah mempelajari bahan ajar bisa pula menonton video atau mencoba melakukan game. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa nyaman kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Diferensiasi produk dilakukan dengan memberikan tugas proyek, membuat alat bantu pengukuran tinggi objek atau jarak 2 objek dengan menerapkan konsep sudut elevasi dan sudut depresi pada trigonometri. Secara berkelompok, siswa diberikan masalah tentang pengukuran tinggi pohon, pengukuran tinggi tiang listrik, tinggi bangunan, maupun menara pemancar. Siswa melakukan identifikasi masalah, kemudian menggali informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Melalui pencarian informasi di berbagai sumber, siswa menemukan alat yang dapat membantu
mengukur sudut elevasi dan sudut depresi, yaitu klinometer. Dalam kelompoknya, siswa mempelajari cara membuat klinometer sederhana dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan, antara lain pipet bekas, benang, paku sebagai pemberat, dan busur derajat. Siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda dalam satu kelompok dapat bekerja sama, yaitu mencari tahu cara membuat klinometer dengan menonton video maupun membaca halaman di internet. Guru memberikan penjelasan sesuai kebutuhan dan siswa dapat menjelaskan kembali kepada kelompoknya. Siswa mengerjakan proyek membuat klinometer sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada masing-masing kelompok. Guru mendampingi dan memberikan penguatan atau masukan yang diperlukan. Setelah klinometer selesai dibuat, siswa mencoba menggunakannya untuk mengukur sudut elevasi dalam menentukan tinggi tiang bendera. Dalam proses ini, siswa melakukan perhitungan yang melibatkan konsep trigonometri. Siswa membandingkan hasil yang diperoleh dengan tinggi tiang bendera yang sedang diamati. Jika terdapat kesalahan, siswa melakukan perbaikan pada perhitungan atau pada klinometer yang sudah dibuat. Perbaikan-perbaikan yang diperlukan dilakukan oleh siswa dalam bimbingan guru maupun secara mandiri. Siswa juga mengaplikasikan konsep ini untuk menghitung tinggi menara seluler. Pada tahap akhir, siswa membuat laporan pengerjaan produk, melakukan presentasi hasil kerja, dan melakukan refleksi. Sisi per sisi samping sudut 50 derajat, yaitu tan 50 adalah 1,19. Laporan yang dibuat oleh siswa berupa gambar dengan penjelasan teks maupun berupa video dokumentasi. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, dilakukan asesmen sumatif berupa tes berbentuk uraian. Berikut ini hasil pekerjaan siswa. Siswa juga merefleksi pembelajaran yang telah berlangsung, yang disampaikan secara langsung di depan kelas atau melalui form refleksi yang disediakan guru. Mengerjakan proyek trigonometri ini adalah di saat menghitung tinggi dan mencari sudut istimewa, ada kesulitan yang ditemui. Kemudian strategi mengatasi tantangan tersebut adalah dengan menghitung secara teliti, bertanya kepada guru jika ada kesulitan. Senang karena mendapatkan pengalaman belajar matematika dengan cara baru. Demikianlah pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat dan teruslah berinovasi demi kemajuan anak didik kita. Terima kasih.